persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara untuk setiap kesetiaannya. Tetap datang mengikuti Menara Doa Online ini. Kami percaya ya Bapak Ibu Saudara adalah umat-umat pilihan Tuhan yang selalu setia dengan kerendahan hati mau datang menghampiri tahtanya yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati lebih lagi, kita akan masuk dalam hadiratnya, kita akan awali ibadah kita ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita mulai berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Allah kami hampiri ya Bapa, kami datang, kami duduk di bawah kaki-Mu. Karena bagi kami ya Tuhan Yesus, Engkaulah hal yang terbaik dan terindah di dalam hidup kami. Sebab lebih baik satu hari di pelataran rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Allah kami, Engkau menuntun, Engkau mendorong kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu membawa jiwa kami untuk selalu rindu menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk setiap yang terjadi di dalam hidup kami. Saat ini kami akan bawa masuk di dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu mengubah kami semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Yes Father. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu dan ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan
selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Kami rindu, melayanimu dan ku suka serahkanmu Yesus. Oh, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selama. Mari kita sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Bimbing kami lebih lagi ya Bapa, untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bawa kami lebih lagi rindu melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Mari semuanya kita angkat suara kita, kita sembah Dia, nyanyikan. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku
dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai angkat syukur kita bagi Dia. Mari semuanya yang di rumah, di mana saja, mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan Dia, Allah yang heran, ajaib dan perkasa, perbuatannya sungguh wajar dan besar bagi kita. Mari semuanya kita sembah Dia. Oh, haleluya. Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik, yang layak disembah. Oh Tuhan, Kau rela memberikan nyawamu untuk tebus dosa kami. Anak domba yang layak disembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah namamu, kudus ya Allah kami menyembah. Ora lawaya sate, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau layak terima hormat pujian dari kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita bagi Dia, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Oh haleluya. Syaralabaya takaralabaya namalabaya dalabayida. Syaralabaya namalabaya satu. Syakaralabaya. Haleluya. Engkau layak terima hormat, terima pujian. Kami sembah Kau Yesus. Yesus nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Engkau yang pegang hidup kami, Engkaulah pemilik hidup kami Yesus. Kami puji, kami sembah. Allah yang heran, Allah yang ajaib, yang layak disembah. Syakaralabaya takaralabaya tawarabaya. Syakaralabaya satu. Mari sembah Dia, kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Dia yang layak terima hormat, pujian, syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarana malabaya karalabaya satu. Syakaralabaya namalabaya satu. Mari semuanya kita berbahasa roh. Syaralabaya takaralabaya namalabaya satu. Syakaralabaya namalabaya takaralabaya ralabaya takar. Syakaralabaya namalabalabalabalabalabalabalabala. Huralabaya takaralabaya takaralabaya. Syaralabaya namalabalabalabalabalabala. Huralabaya takaralabaya. Syakaralabaya namalabaya. Syaralabaya takaralabaya. Syaralabalabalabalabalabala. Huralabaya takaralabaya. Syakaralabaya ralabaya santo. Haleluya. Ku selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
Mari sama-sama dari awal, lebih lagi kita masuk dalam hadirat. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Lebih lagi, sama-sama dari awal kita sembah Dia. Katakan, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Mu yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Mu yang setia. Mari semuanya lebih dalam lagi kita naikkan syukur kita. Ku mau selalu kami bersyukur, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Mu yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu Yesus. Kau Bapa-Mu yang setia. Kau Bapa-Mu yang setia. Kau Bapa-Mu yang setia. Kami naikkan syukur kami dengan sepenuh hati, dengan segenap hati ya Bapa. Kami naikkan sembah sujud kami. Oh, Hirana Malabaya Sando, Engkau panggil. Mari angkat suara kita, kita sembah Dia. Segala puji syukur bagimu kami tinggikan. Oh, nama-Mu selalu kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu kemuliaan hanya
haleluya. Lebih dalam lagi kita naikkan puji syukur kita, segala puji syukur bagimu Yesus. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan ya Yesus, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu. Mari buka suaranya, dengarkan suara kepada Tuhan. Mari saudaraku datang pada Yesus, ucapkan syukur pada Dia. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaanmu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Mari saudaraku, dengan segenap hatinya naikkan syukur kepada Tuhan. Makasih Yesus, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari berbahasa roh dalam 1 menit. Berbahasa roh, bangun rohnya. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan urapan-Mu buat anak-anak. Curahkan, turunkan ya Tuhan karunia-karunia roh. Karunia hikmat. Karunia pengetahuan. Karunia berkata-kata ya Tuhan dalam bahasa roh. Karunia ya Tuhan
melakukan mujizat. Karunia menyembuhkan orang sakit. Turun dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa mengenali jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami bisa mengerti pikiran-Mu ya Tuhan. Bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami sekali lagi. Urapi kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangi kami. Oh ya laba. Kami mau pelihara api tetap menyala. Api tetap menyala Yesus. Dengan doa-doa pujian penyembahan kami. Dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami rindu masuk hadirat. Hadirat-Mu adalah api ya Tuhan. Oh ya lah firman-Mu adalah api ya Tuhan. Oh ya lah Oh ya lah api yang membawa terang ya Tuhan, cahaya terang yang menerangi pikiran kami. Doa saudara, doa ya lah biarlah api dia Tuhan berkobar-kobar, memurnikan, menyucikan kami, membangkitkan kami semangat yang baru ya Tuhan, kekuatan yang baru. Biarlah ya Tuhan, api doa, pujian, penyembahan tidak akan pernah padam dalam hati kami. Ya Tuhan, api penginjilan tidak akan pernah padam ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Yesus, tolong. Untuk bisa melihat ya Tuhan bangsa ini. Ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan. Menjadi bangsa ya Tuhan. Yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Biarlah itu kami berdoa dari rumah ke rumah. Ada pujian penyembahan kepadamu Yesus. Bahkan ada tarian di jalan-jalan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat setiap kami Tuhan. Aku berdoa semua anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Engkau hadir dalam hidup mereka. Engkau campur tangan ya Tuhan. Mereka yang setia menara doa ini Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong anak-anakmu. Bahwa kami bisa mengenal Engkau. Nyatakan mujizat, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap anak-anak-Mu ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah, saya kasih judul Living with a Margin. Maksudnya hidup dalam batasan-batasan. Ya saudaraku ya kan, margin itu apa sih? Margin saudara sudah tahu ya. Itu tentang, saya kasih definisi margin itu gini. Ruang atau jarak antara beban dan batasan kita. Jadi margin adalah ruang ya, atau jarak antara batasan, antara beban dan batasan. Nah, saudaraku Yesus, coba ditayangkan saya ingin gambarkan tayangan tentang tulisan yang tanpa margin. Ya, saudara, ini tulisan tanpa margin. Saudara pernah nggak beli buku atau baca buku di mana lembarannya nggak ada margin? Saudara tahu nggak ada margin? Ini masih ada sedikit margin, masih ada atas bawah. Maksud saya, ya kan, semuanya isinya tulisan. Saudara margin apa? Yang di atas masih ada ruangan kosong, ada jarak atau ruangan kosong, ya kan? Ya kan saudaraku, kiri kanannya itu ini masih ada margin. Saudara bandingkan dengan tulisan yang ada marginnya, coba sebelah lagi. Nah tulisan ada margin, lebih enak dibaca, betul? Saudara, saya ingin bagikan tentang hidup. Kita harus hidup ya. Hidup kita harus ada margin. Ada satu ruang atau jarak, ya kan, antara beban hidup yang harus kita pikul, ya saudara, dengan batasan atau kapasitas, kemampuan daripada kita. Ada banyak orang, saudara, ini bicara dua hal dalam margin nih.
sebenarnya saudara. Ya kan? Bagaimana saudara mengelola waktu. Waktu yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Tuhan, semua orang diberikan waktu yang sama. Satu hari berapa jam? 24 jam. Nggak ada yang dikasih lebih. Itu waktu. Nah dari waktu, kalau kita bisa kelola waktu hidup kita. Hidup saudara dan saya bisa lebih tenang, lebih produktif. Kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa satu perubahan. Ya kan? Yang menuju kepada apa saudara? Kebesaran, kehormatan dan kemuliaan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua adalah bicara tentang apa? Margin ini bicara tentang uang. Saudara, banyak orang kenapa hidupnya selalu utang pinjam terus. Karena mereka tidak hidup dalam batasan-batasan. Batasannya pakai uang adalah apa? Sebesar daripada penghasilan kita. Yang ngerti katakan amin. Ya itulah batasannya, itulah kemampuan kita. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ini ayat yang sangat terkenal. Tetapi saya dapatkan pengertian saudara dari ayat ini. Coba kita baca. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masa. Sekali lagi katakan sama saya. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa maksudnya di sini? Gini saudara. Saya terjemahkan dengan kata-kata yang sering kali saudara dengar. Saudara sering dengar ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala masa ada orangnya. Betul gak? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala masa ada orangnya. Ada orang yang dipilih Tuhan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya siapa? Soekarno dan Hatta. Sampai di situ sebenarnya dia. Saudaraku. Tapi ada orang-orang juga saudara, ya kan? Yang dipilih pada masanya untuk apa? Membangun Indonesia. Tapi juga ada masanya. Nah, seseorang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya pada masanya. Itu apabila orang itu, nih yang saya tangkap nih, ya kan? Hidup dalam apa? Batasan. Yang ngerti katakan amin. Pegawai negeri, TNI Polri dikasih batasan-batasan. Bahwa mereka bisa bekerja, berkarya, bertugas sampai umur 58 tahun. Pegawai negeri eselon 2 60 tahun. Selesai. Saudara ngerti, mau dipaksa terus tanpa batas, dia tidak akan pernah bisa efektif dan berbuah. Saudara bisa mengerti? Katakan amin. Jadi ini yang harus kita ngerti. Saya ingin ajak saudara. Nah, apakah saudara ingin dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan? Pada masa saudara, katakan amin. Ya, setiap kita harus tahu. Ya kan saudara, Tuhan akan pakai. Untuk segala sesuatu ada masanya. Kita harus lihat kapan waktu Tuhan mau pakai hidup kita. Itulah masa-masa. Biasanya Tuhan akan pakai hidup kita pada masa-masa produktif dalam hidup kita. Dia pakai. Gunakan waktu itu dengan bijaksana. Setelah melewati masa itu, mau dipaksakan bagaimana, kita gak akan pernah seperti yang masa ini. Saya bisa ngerti? Nah ini makanya kita harus hidup dalam batasan-batasan. Living with a margin. Ini yang saya mau ajak kita belajar. Jadi apa sih manfaatnya kalau kita hidup dalam batasan-batasan? Saya mau tarik ke skop yang kecil untuk hidup pribadi kita sehari-hari. Yang pertama kalau kita hidup dalam margin atau batasan-batasan. Pertama ya kita akan memiliki ketenangan hidup. Pikiran kita lebih tenang. Kalau kita tahu batasannya ini, ya kan, yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, kita gunakan adalah segini. Harus ada sisanya. Yang kita kenal buffer zone. Ada buffer zone. Saudaraku, ya. Apa bahasa Indonesianya? Daerah penyangga. Saudara bayangin kalau di rumah nggak ada buffer zone-nya untuk beras. Beras kita harus punya buffer zone, betul gak?
Sehari orang rumah makan berapa? Berapa liter? Mungkin ada di antara saudara suami istri, anak 2, ya kan sehari makan 4 liter beras. Misalnya kan. Saya udah tahu, ya kan satu orang seliter kan pagi siang sore makan terus. Saya udah tahu itu. Ya contoh lah 4 liter, ya kan. Saudara harus siapkan paling tidak buat selama berapa? Sehari besok kan, betul gak? Atau misalnya 2 hari besok. Untuk apa disiapin? Sampai harus ada stok 10 kilo. Karena sehari aja saudara makan 4 kilo. Belum tentu besok ada waktu. Mungkin hujan besar berapa. Kalau misalnya saudara gak bisa belanja. Bukan 1 hari habis. Besok belanja lagi habisin lagi. Nggak bisa kayak gitu. Saudara pernah ngerti maksud saya? Ini hidup dalam margin. Kalau kita punya margin, punya buffer. Ya kan saudara? Punya buffer stok. Ada buffer ruang, ada tabungan. Tabungan itu ya namanya margin. Ada uang yang kita nggak bisa pakai dan nggak boleh pakai kecuali pada kebutuhan yang mendesak atau emergensi. Saya bisa ngerti, katakan amin. Juga waktu, saudara nggak bisa. Saudara, waktu 1 hari 24 jam. Selama 24 jam tuh kerja terus. 1 hari saya pernah dapat kesempatan tanya sama anak muda laki-laki, lagi saya makan. Kamu orang Indonesia ya? Sih. Saya ajak ngobrol, dia layani kami, saudaraku. Ini dia ngomong, karena dia dengar kita ngomong Indonesia kan. Dia bilang, Pak dari Indonesia? Iya. Kamu dari Indonesia juga? Iya. Oh gitu. Mulai cerita-cerita, lalu saya tanya. Ya kan, kamu di sini sudah berapa lama? Dan kamu kerja, ya kan berapa jam sehari di sini? Sorry. Dia bilang, saya tuh kerja Pak. Ya kan, di sini. Yang saya ambil 3 kerjaan. Jadi totalnya sehari kamu kerja berapa jam? 20 jam. 20 jam sampai saya sama istri melongo. 20 jam kamu kerja sehari. Ya luar biasa. Terus gimana kamu istirahat? Ya saya istirahat tidur. Lalu saya kerja lagi. Kenapa kamu bisa kerja sampai 20 jam sehari? Pak hidup di sini. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Dia bilang kalau kita nggak kerja. Ya kan sampai sekeras ini. Karena saya punya planning. Mau begini, mau begitu, mau begitu. Saya tepuk tajam mana ini. Saya tepuk bahunya. Aku doain kamu sehat ya. Tapi kayaknya susah badan kita untuk tahan. Sampai berapa lama. Kamu harus ada target. Kerja 20 jam itu untuk berapa bulan. Berapa lama. Karena badan ini dirancang. Harus ada waktu untuk istirahat. Saudaraku yang serius. Kalau kita punya hidup dalam margin atau dalam batasan. Ya saudara, ya kan. Kita akan memperoleh ketenangan. Kita tidak bisa. Ada orang yang selalu apapun dibuat mepet. Hidup tanpa margin adalah hidup yang selalu mepet. Saudara ngerti? Mepet yang dampaknya apa? Karena mepet, dimepetin waktunya. Makanya dia selalu terburu-buru. Selalu khawatir dan lain sebagainya. Ya kan saudara, tapi kalau saudara bisa ada waktu, punya margin, kita nggak terlalu terburu-buru. Kita bisa punya waktu untuk pikir, untuk santai, untuk bisa nikmati. Katakan amin. Jadi bisa lebih tenang. Amin saudara. Jadi kalau kita punya hidup dengan margin, kita bisa lebih tenang. Coba saudara mulai rencanakan, biasakan nih. Rencanakan tiba 15 menit lebih awal, minimal. Untuk semua hal. Mau sekolah, mau kerja, mau ibadah, mau datang ke pertemuan, janji ketemu dengan seseorang. Usahakan 15 menit lebih awal. Orang yang bisa mengelola waktu dengan baik, biasanya mereka memiliki kebiasaan datang lebih awal. Terlambat itu sebenarnya pilihan dan kebiasaan. Sama halnya dengan apa? Datang lebih awal. Ya kan? Datang lebih awal juga adalah kebiasaan. Kalau kita bisa merencanakan untuk tiba lebih awal, 15 menit lebih awal minimal atau 30 menit. Paling tidak tuh saudaraku, kalau ada sesuatu yang terjadi, ya kan, sehingga kita harus terlambat, nggak mepet nih.
kita bisa datang, bisa tepat waktu. Betul gak saudara? Ini bikin kita tenang pikiran kita, hati. Ya dak? Sebaliknya kalau kita datang terlambat, kitanya stres. Kita tuh mengganggu orang yang nunggu kita. Kita tuh gak menghormati orang. Ya kecuali kita presiden lah. Republik Indonesia gitu loh. Ya kan pasti. Ya orang bisa mikir dia terlambat karena banyak kegiatannya mungkin. Kalau dia datang pun semuanya berdiri. Ya kita ini siapa? Saya senang sama beberapa, kita tahu budaya Jepang. Orang Jepang tuh biasa. Kalau janji masalah waktu untuk ketemu, biasanya mereka 15 menit atau 30 menit lebih awal. Lebih datang. Jadi pertama, hidup dalam batasan-batasan. Manfaatnya apa? Kita bisa hidup lebih tenang. Itu masalah waktu. Masalah duit juga begitu. Saudara dapat gaji berapa, penghasilan berapa. Ya kan? Kalau bisa ada yang disisihkan. 10% untuk perpuluhan supaya membuka tingkap langit. 10%-nya untuk ditabung. Ini yang namanya margin atau buffer stock. Ya, 10%-nya untuk ditabur, jadi benih untuk ditabur. Saya usahakan pakai yang 70% aja. Saudara Kristus, ya memang ini gak bisa, beberapa yang terbatas gajinya gak akan pernah bisa punya gaya hidup yang mewah. Tapi gak apa-apa kalau menurut saya. Lebih tenang hidupnya ketimbang beli dulu dengan utang lalu nanti bayar. Itu pasti hidupnya gak tenang. Saudaraku, ketimbang nabung dulu pelan-pelan, sudah terkumpul, baru beli barangnya. Jadi saudara, kita hidup dalam batasan atau hidup dalam margin, membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, yang kedua adalah kita akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Kesehatan yang lebih baik. Kalau kita selalu stres, hidup nggak ada batasannya, nggak ada marginnya. Stres tidak henti-hentinya, ini akan merugikan apa? Tubuh kita. Sering kali saudara kita baru terhentak, sadar untuk belajar hidup dalam batasan-batasan. Living with a margin setelah kena sakit. Baru kita sadar, saudara Yesus. Ya, jadi tubuh kita juga perlu istirahat. Tapi kebanyakan istirahat pun tubuh bisa sakit. Ya kan ada ini saya bicara ini untuk orang-orang yang selalu mau sibuknya nggak karu-karuan. Ya kan saudara, mungkin kalau orang yang nggak terlalu sibuk ya kak, ya ini saudara dengar saja lah, oh ini bagus nih. Aku mah nggak terlalu sibuk, ya nggak ada kerjaan juga. Tapi itu jadi stres juga saudara. Jadi stres itu bisa disebabkan karena terlalu banyaknya pekerjaan dan kesibukan. Yang kedua, saking nggak ada kerjaan itu juga bisa stres. Saudara, ada dua stres ya saudara. Ada stres yang bagus, ada stres yang gak bagus. Stres, ya kan stres yang bagus saudara sibuk. Saudara, ada juga stres yang karena gak ada kerjaan jadi stres. Nah, saya sedang maksudkan di sini adalah ada beberapa orang. Semua kerjaan dia mau pegang. Semua kerjaan dia mau kerjakan. Saudara, bahkan sampai melampaui daripada batas-batas dia. Saudara, ini yang menjadi pesannya. Ini akan mengganggu kesehatan. Katakan amin. Mobil balap aja supaya secepat-cepatnya dia bisa cepat. Saudara lihat kalau Formula 1 atau misalnya motor GP, saudara lihat ya. Pasti ada masa di mana dia harus masuk ke mana? Pit stop. Dia harus berhenti. Padahal dia kan harus kejar kecepatan kan. Dia harus berhenti. Ganti ban lah. Apa segala macam. Saudara, apalagi badan kita. Apa yang kita mau kejar? Seringkali kita mau kejar, mau cepat sukses, cepat kaya, cepat terkenal, cepat ini. Karena aku nih segala macam. Apa yang mau dicari? Akhirnya apa? Semua yang dikerjakan, semua yang didapatkan. Jadinya akhirnya apa? Sia-sia, gak ada hasilnya. Kalau saudara dan saya hidup dalam batasan, yang ketiga manfaatnya adalah hubungan kita akan jauh lebih kuat, lebih baik. Saudaraku, katakan amin. Kadang-kadang tidak adanya margin atau tidak adanya batasan-batasan menjadi salah satu alasan runtuhnya rumah tangga dan keluarga-keluarga saat ini. Itu suami istri kan semua harus kerja sekarang. Saudaraku, bahkan bukan cuman di Palembang
atau yang bukan hanya yang di Jakarta, di Singapura atau orang-orang yang ada di Australia atau di Amerika yang suami istri harus kerja, saudara. Bahkan saya lihat orang Palembang pun sekarang suami istri itu harus kerja. Saya melihat seperti itu beberapa di antara mereka. Sehingga dampaknya apa? Kurang waktu, sama-sama capek. Ya kan? Gak ada waktu. Nah, ketika kita menjadikan hubungan sebagai prioritas, kita menyediakan waktu untuk satu sama lainnya, maka hubungan kita akan lebih berkualitas. Hubungan itu membutuhkan waktu. Saudara, ya, waktu ini yang namanya margin, saudaraku. Kita gak lakukan, ya kan? Saudara, ini waktu untuk apa? Kita duduk, kita bicara sama istri, sama anak, atau sama sahabat atau keluarga. Ya, kalau saudara membangun hubungan itu butuhkan waktu untuk mendengarkan dan nikmatin dia. Dengarkan dan nikmatin satu dengan yang lain. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Memberikan waktu untuk kenyamanan masing-masing kita. Katakan amin. Yang keempat, kalau kita bisa punya hidup dalam batasan-batasan, kita akan dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat. Yang ngerti katakan amin. Saya pelajari selama 25 tahun pengembalaan saya. Saya mungkin salah satu pendeta yang gak terlalu sibuk. Saya gak pernah sibuk. Saya kadang-kadang saya melihat ada banyak teman-teman di awal pelayanan saya. Alangkah sibuknya jadi pendeta yo. Aku pikir gitu. Kok berbanding terbalik, saudara sibuk sekali. Tapi kok saya sebagai pendeta kok gak sibuk. Kerja saya tuh tiap hari saudara tahu apa? Sebagai pendeta. Cuman masuk menara doa, ngumpul sama pengerja, jemaat, doa tiap hari jam 10, jam 12. Itu aja yang saya kerjakan. Tidak ada yang lain yang kerja. Ya kan apalah apa dan lain sebagainya. Bukan berarti saudaraku, ya kan saya tidak lakukan apa-apa. Ketika kita mau menunjukkan kepada orang lain alangkah sibuknya kita. Dan sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk si A, si B, untuk keluarga, untuk segala macam. Saya berpikir saudara, Tuhan gak akan pernah bisa pakai hidup kita yang seperti itu. Kalau kita selalu membebani diri kita dengan berbagai kesibukan, kelelahan. Saudaraku, dampaknya apa? Sibuk dengan masalah ini di waktu, uang sudah habis semuanya terpakai untuk segala macam, dengan segala kebutuhan kita. Hasilnya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri aja. Mikirin diri kita sendiri aja. Atau lebih parahnya lagi kita berada di dalam apa? Saya pakai istilah mode bertahan hidup. Ya saudaraku. Ya kan hanya bertahan hidup. Berusaha melewati hidup yang berat dari hari ke hari. Waduh jadwalku begitu padat. Aku sibuk sekali. Aduh duitku tuh terbatas. Akhirnya saudaraku. Kita gak akan pernah punya waktu. Dan kita gak pernah bersedia untuk apa? Melayani Tuhan. Ketika kita tidak hidup dalam margin atau dalam batasan-batasan. Saya berpikir, saya pakai gambaran begini. Tuhan akan menepuk kita, bahu kita. Pek. Kalau saya tidak hidup dalam batasan, saya tidak hidup dalam margin. Dalam hal waktu, dalam hal uang. Saudara, Tuhan pasti nepuk dia akan bilang. Sabta, aku ingin kamu melakukan ini. Kamu akan beri ini. Ya kan? Untuk aku. Dia tuh, tolong. Kamu layani aku. Kamu buat ini kalau ini. Saya yakin respon pertama saya. Kalau saya tidak hidup dalam margin. Dalam batasan-batasan. Karena udah penuh semua. Udah sibuk semua. Bukannya senang. Tuhan mau pakai saya. Respon saya pasti bukanlah kegembiraan. Tapi saya bilang. Saya akan tolak Tuhan. Dengan alasan. Aku terlalu sibuk Tuhan. Hidupku ini sudah terlalu berat Tuhan. Mikirin diri sendiri aja udah berat. Apalagi mau mikirin orang lain. Aduh enggak lah Tuhan. Melayani. Dampaknya apa? Akhirnya kita menolak kesempatan besar. Yang Tuhan berikan untuk menjadi besar. Karena untuk jadi besar dan nomor satu. Saudara dan saya. Jalan satu-satunya adalah apa? Melayani Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Menyenangkan hati Tuhan itu. Itulah satu-satunya. Nilai yang paling tinggi, yang paling berharga. Dari apapun yang kita bisa lakukan selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Kalau kita hidup dalam batasan-batasan, kita mau hidup, ya kan, living with a margin. Kita akan menjadi seorang
yang akan selalu bersedia melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk melayani dia. Katakan amin saudara. Ya kan? Saudara, Tuhan berkata, aku mau pakai waktu kamu. Aku mau minta talenta kamu. Aku mau minta uang kamu dipakai untuk melayani aku. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gereja ini mau diinikan. Saudara berkata ya. Saya kenal kemarin ketemu dengan jemaat. Saya kenal jemaat ini saudara. Ya kan? Dia datang ke gereja waktu itu. Kalau tidak salah masih naik motor. Dia cerita juga ikut doa pengurapan. Harus makan pecel lele. Sepiring berdua sama istrinya. Anaknya lahir yang pertama. Sambil nangis bilang, "Mah, jualah sudah cincin kawin kita. Buat susu anak kita." Dia sambil nangis, saya cerita sama saya. Ya kan saudara? Ya kan? Tetapi sekarang saya mau bilang, ya tidak terlalu besar saya ngomongnya. Mungkin dia adalah salah satu daripada raja minyak di Sumatera Selatan. Dia kuasai, ya kan, bisnis perminyakan. Saudaraku, di Sumatera Selatan sampai ke Lampung. Saudaraku, dan dia bilang semuanya ini karena Tuhan, Pak. Dia cerita satu hari, ya kan kita datang, Pak saya tuh ditaruh Tuhan. Ya kan, seringkali kita tuh tidak pernah minta. Gereja-gereja ada beberapa gereja tidak pernah minta sama dia. Tapi tiba-tiba dia kemarin cerita saya tuh ditaruh hati Tuhan. Saya melihat gereja daripada mama saya. Satu gereja yang dekat airport sana, saudaraku. Gereja mama saya. Saya melihat datang gerejanya, enggak ada LED. Dia bilang, kayaknya seperti kayak Tuhan ngomong, pakai uang kamu, beliin LED. Akhirnya tanya sama Jencen, ada orang ini kan sekarang, akhirnya kebeli LED. Waktu itu lagi sound system, Tuhan gerakan. Waktu kami pernah datang ke rumahnya, ngobrol, cita-cita, waktu pemberkatan segala macam. Dia bilang, Pak Sabta, saya tuh tergerak mau belikan mobil high-ace untuk sekolah Bethesda. Tak di hati saya, wah kok tahu? Kita gak pernah ngomong sama dia, tidak ada orang ngomong sama dia. Kita kan jarang ketemu juga sama orang ini. Ini adalah doa daripada kepala sekolah Bethesda. Dan guru-guru mereka doa supaya punya mobil high-ace yang bisa 13 sampai 15 tempat duduk. Dia bilang, kamu sudah jadi jawaban doa. Kalau kita bisa jadi jawaban doa, inilah jalan menuju apa? Kebesaran, kehormatan, dan kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya kan saudaraku, ada beberapa teman-teman. Ya kan, di masa-masa dia bisnisnya juga bilang lancar tidak. Tapi dia punyalah tabungan itu. Pak, untuk seluruh daripada keramik 5 lantai itu. Sekolah Bethesda hampir 1 miliar lebih. Itu biar jatah saya sajalah. Saya percaya orang-orang yang pasti mereka tuh ditepok sama Tuhan. Ayo, aku mau pakai kamu. Ayo, kasih uang kamu sini. Di antara kita juga pasti Tuhan tepok. Ayo layani aku. Jadi diaken, jadi pengerja. Luangkan waktu untuk ibadah. Ibadah tidak cukup minggu, Selasa dan lain sebagainya. Ayo layani di kul. Saya percaya Tuhan tepok. Kalau kita punya hidup dengan margin. Oh ada kok waktu. Bisa kok disisihkan. Saudara akan jadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Ketika kita cuma hidup, aduh aku ya sibuk. Waktu udah ada lagi waktu. Kedua, Tuhan mau minta uang kita. Aduh aku sedih lagi, susah, utang banyak. Kita akhirnya jadi kehilangan kesempatan. Saudaraku, kesempatan yang besar untuk jadi besar. Yang ngerti katakan amin. Wow, saya bersyukur sama Tuhan. Di awal-awal, di masa muda saya. Karena Tuhan tepuk saya. Sabta layani Tuhan. Sekalipun saya, mohon maaf. Kalau orang lihat saya itu sangat padat jadwal hidup saya. Ya kuliah, ya saya harus layani di keluarga. Ya kan, saya harus kerja lagi. Tapi Tuhan minta waktu lagi. Saya semua bisa untuk Tuhan. Karena aku cinta sama dia. Sesibuk apapun, ini harus aku sisihkan.
uang, sisihkan. Dan saya melihat anugerah yang besar. Kesempatan terbesar dalam hidup kita. Bukan kena lotre. Bukan dapat proyek yang besar. Ya itu bagus dapat proyek yang besar. Tetapi kesempatan terbesar adalah ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Kita bisa melayani Dia. Melayani bukan untuk dapat uang, dapat jabatan, bukan apapun. Tapi ada yang bisa kita korbankan. Api di atas mezbah tetap menyala karena ada korban, ada kayu, ada batu di situ. Dan ada minyak di situ. Yang ngerti katakan amin saudara. Bukan seperti itu. Ya, kalau semuanya dihitung dengan duit, apa untung aku? Kalau aku kerja, banyak orang masuk dalam pelayanan, dia ada hitungannya. Berapa gua dapat? Berapa aku dapat? Itu bukan itu. Karena dia sudah merancang beban-bebannya. Saudaraku, aku harus cicilan apartemen, harus cicilan KPR, cicilan mobil. Bukan itu yang dimaksudnya. Mohon maaf saya ngomong seperti ini. Saudaraku, yang saya maksudnya adalah orang-orang. Ketika kita ada margin, ada selisih, ada ruang, ada jarak antara apa saudaraku, ya kan? Antara beban kita dengan batasan, dengan kapasitas kita. Di situ kita mesti bisa pakai untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, Markus 9 ayat 35 kita akan baca sama-sama. Kenapa saya bilang, ya kan kesempatan terbesar, ya kan dalam hidup kita adalah kita ketika Tuhan tepuk kita, layani aku. Ya, di situ akan terbuka banyak pintu besar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus duduk lalu memanggil ke-12 pengikutnya itu. Ia berkata kepada mereka, orang yang mau menjadi nomor 1, ia harus menjadi yang apa? Terakhir dan harus menjadi apa? Pelayan semua orang. Katakan amin. Pelayan semua orang. Matius 25 ayat 21. Saudara di Alkitab ya, kayaknya enggak itu ketika nanti kita ketemu Tuhan. Saudara, dan kita akan duduk bersama Dia untuk memerintah. Saudara, itu Tuhan pakai istilah mereka itu adalah siapa? Pelayan-pelayan. Hamba-hamba. Yang ngerti katakan amin. Melayani. Saudara, kita lihat. Yuk, Matius 25 ayat 21. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya. Barang baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lihat saudara, dipanggil namanya pelayan. Untuk jadi yang terbesar, saudara harus melayani. Kita tidak harus hidup dalam kelebihan beban. Kita tidak harus hidup dalam mode atau gaya hidup. Aku yang bertahan hidup nih. Aku bertahan hidup ini. Untuk bertahan hidup, enggak. Ya kan, mulailah hidup dalam apa? Batasan-batasan. Ya kan, living with a margin. Katakan amin. Saya belajar ini saudara. Ya, saya tahu bahwa kalau gimana caranya untuk bisa ngerti batasan. Saya selalu taruh di pikiran saya gini. Gereja, sekalipun saya jadi gembala jemaat di gereja GBI MPI ini saudara. Sebagai gembala rayon. Saya selalu tanamkan dalam pikiran saya adalah tanpa saya pun gereja ini tetap jalan. Karena tanpa saya pun gereja itu berjalan. Karena ada Tuhan yang penting. Yang penting ada Tuhan dan Roh Kudus di sini. Yang kedua, kalau saya ngerasa badan saya gak kuat. Badan saya sudah lemah. Badan saya sudah kelelahan. Badan saya sudah capek. Saya tidak fit. Apalagi untuk pelayanan-pelayanan yang membutuhkan tenaga yang besar. Ya kan, urapan yang lebih besar. Contohnya seperti doa pengurapan. Kalau saya gak dalam level fit, saya akan mundur. Saya gak akan jalanin itu. Saya akan kasih. Karena saya berpikir tanpa saya pun Tuhan akan bisa bekerja lebih dahsyat. Dan terbukti saudaraku. Beberapa kali saya tidak ada dan tidak hadir di sana. Saya dapat kesaksian. Waduh luar biasa lawatan dan jamahan Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan.
Jangan selalu kita berpikir bahwa kalau nggak ada saya, semuanya nggak beres. Kalau nggak ada saya, nggak dahsyat. Emang siapa saya ini? Siapa kita ini? Saudara nih, katakan amin. Rumah ini, keluarga ini, perusahaan ini. Kalau nggak ada aku, nggak ada gue, nggak beres semua. Itu jangan kayak gitu, saudara. Itu nanti stres hidupnya seperti itu. Katakan amin. Kita mau atur, kita mau kuasai. Kita bukan penguasa alam semesta. Kita hanya ciptaan dari semesta ini. Nah sekarang saya ingin bagikan kepada saudara, ya kan. Bagaimana caranya? Ini kan kita udah tahu manfaatnya ya. Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam batasan-batasan? Yang pertama kita harus menerima keterbatasan kita. Yang tadi saya katakan, sebagai manusia. Kita semua memiliki batasan fisik dan batasan emosional. Kalau kita tahu emosi kita ini lagi apa? Sedang anget. Apalagi sedang mendidih. Usahakan istirahat, nyingkir dulu. Jangan mimpin rapat, jangan mimpin ibadah. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan. Jangan mimpin meeting kalau saudara seorang pemimpin didikan. Itu pasti bahaya. Kita semua harus ngerti tentang keterbatasan. Kita punya keterbatasan fisik dan emosional. Ya, ketika kita hidup melampaui batasan-batasan tersebut, kita akan membebani apa? Kesehatan kita. Akan rusak kesehatan kita, akan rusak hubungan kita. Ya kan? Dan juga kita tidak akan pernah siap dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya harus bisa menerima keterbatasan ini. Katakan amin. Ya. Sekarang lagi sibuk nih, sedang sibuk negara kita. Ya kan, saudara. Konstitusi mengatur presiden tuh dibatasi cuma 2 periode. Saudara, nah ini jadi diskusi perdebatan yang gitu panjang. Kita harus ngerti hal ini tentang batasan. Jadi saya percaya alangkah sungguh menakjubkan, ya kan, dengan apa yang bisa kita capai di dalam apa keterbatasan kita ini. Katakan amin. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat nih caranya gini. Ya, coba kita ajukan pertanyaan. Kenapa kok kita mau hidupnya sampai kayak saya bilang tuh ngotot bener. Saya nggak kasih contoh, ini contoh yang kita bisa belajar dari contoh yang negatif. Kita bisa belajar dari contoh yang positif, betul gak? Saya punya kawan akrab. Dia nih selalu ranking 1, ranking 2 terus. Di kuliah. Kuliah yang juga berat. Pintar sekali. Orangnya ngotot tuh berhasil sekali. Soalnya dia genjot, semua dia mau kerjain segala macam. Saya sering kali nasihatin apa yang kita mau kejar. Untuk siapa. Sampai satu hari dia harus kehilangan istrinya. Bukan meninggal dunia, tapi istrinya pergi dengan orang lain. Yang kedua dia mengalami shock yang luar biasa. Akhirnya dia harus kehilangan pekerjaannya. Yang sekarang dia kehilangan ingatannya akan dirinya. Dan dia sekarang tinggal di rumah sakit jiwa. Di sebuah satu tempat yang sangat mengenaskan. Saya sedih sampai nangis satu hari. Saya bilang, Tuhan, kenapa kita harus tahu batas diri kita? Dia mau kerjakan semua, dia mau pikirkan semua, dia mau atur semua. Dan tanpa dia kayaknya gak beres. Rusak, sakit, segala macam. Itu kawan baik saya. Saudara, saya sedih sekali. Saya kalau ingat ini, saya teringat. Saya sangat sedih, bukan untuk mau bikin dia. Saya selalu nasihatin, percayai Tuhanlah. Bukan mau kuasai keadaan, kuasai orang lain. Yang paling penting yang diperintah Tuhan, kuasai diri dan jadi tenang. Bukan kuasai orang lain. Bukan kuasai keadaan. Kita bukan Tuhan, saya bilang. Stres nanti, benar. Sampai akhirnya kehilangan ingatan akan dirinya sendiri. Saudara, coba kita baca Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian
Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya apa? Ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Itu apa? Saya bisa ngerti. Jadi kita harus tanya saudara. Ya kan kalau kita mau kayak ngotot segala macam. Ya kan ini untuk siapa dan untuk apa? Ya kita nggak boleh lari dari Kolose 3:23. Apapun yang kita lakukan. Apapun juga yang kamu lakukan. Ya kan lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Supaya kita bisa kerjakan. Ini memang ini Tuhan kehendaki atau tidak? Atau memang kehendak aku sendiri? Ya, makanya Yesus kasih pesan apa saudara? Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Katakan amin. Nah yang kedua caranya gimana kita hidup dalam margin. Saudaraku. Kita harus mengurangi kesenjangan. Ya, antara beban dan batasan. Coba kita baca Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus. Lalu kena celaka. Maksudnya apa di sini saudara? Saya tadi katakan begini, kita harus memiliki buffer zone yang cukup dalam jadwal kita. Ya, saya mau lihat di jadwal nih. Ya, saya tulis begini saudara, kalender orang yang penuh dengan jadwal kegiatan, wah dari pagi sampai pagi lagi, ya kan? Bukanlah kalender milik orang bijaksana, tetapi orang bodoh. Kecuali ya, karena memang ada satu target yang harus dicapai untuk waktu tertentu. Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Misalnya nih, ya saudara jadi tim pemenangan nasional, ya, tim PPN daripada salah satu capres. Karena nih waktunya kan sampai 3 bulan ini, itu ada batasnya. Itu pasti kan kerjanya kan 24 jam itu. Tidurnya juga cuma sejam 2 jam kerja lagi segala macam. Itu boleh. Maksud saya itu pun harus ada waktunya. Itu seperti kan Formula 1. Tapi setelah itu harus kembali kepada kehidupan yang normal. Yang ngerti katakan amin. Jadi ada beberapa di teman-teman juga gini. Ini kan kita nih cerita banyak pendeta. Kesaksian-saksian tentang panitia Natal. Saudara tahu itu panitia Natal kan itu juga kerjanya saudara kan menguras bukan cuma uang, tapi menguras tenaga dan juga emosional pada masa-masa dulu lah. Yang sekarang saya tidak tahu gimana, saudaraku. Dan biasanya saudara, ya kan Natalnya sukses, selesai itu bubar, gerejanya pecah, saudara. Ya kan gerejanya pecah, pada lari semua karena kepahitan, saudara. Ya kan saya nggak ngerti maksudnya. Itu saya kan udah jadi Kristen 40 tahun. Wah saya juga banyak ikutin panitia Natal awal-awal sebelum itu kan. Ujungnya kita udah musuhan jadinya. Kita bingung apa tujuannya ini. Rupanya kembali saya bisa belajar. Tidak living with a margin. Jadi gak ada waktu istirahat secara emosionalnya. Kita harus tahu batasan-batasan kita. Kapan kita harus berhenti istirahat sejenak. Tujuannya tuh apa kita ini berkegiatan. Tujuan Natal tuh apa. Ya kan, kalau tujuannya hanya sekedar kegiatan dilibatkan, lalu Natal tampil, saya rasa itu ujungnya pecah. Tapi kalau Natal tujuannya banyak jiwa bisa diselamatkan lewat acara itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku harus sangkal diri, pikul salib, korban segala macam, bukan cuma uang, tapi semuanya. Saya yakin justru habis Natal terjadi penuaian jiwa. Gerejanya makin bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Itu kan konsepnya. Tapi kan kita kan salah fokus, salah arah. Kenapa? Karena udah penuh, nggak ada spasi lagi, nggak ada margin lagi istilahnya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus kurangi saudaraku, ya kan? Makanya saya mau ngomong ini.
Bayangkan saudara, yang nulis nih Mazmur ini anaknya Daud. Siapa namanya? Salomo. Orang paling kaya, orang yang paling pintar, berhikmat, sangat berkuasa. Dia nulis Mazmur yang bertentangan dengan konsep-konsep bagaimana hidup sukses. Coba baca Mazmur 127 ayat 2. Ini kan Salomo yang tulis saudara. Saudara sudah sering baca ya ayat ini kan. Nah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur, bukan jumpalitan. Ya silakan kalau mau kerja 20 jam, 24 jam. Tapi harus ada batas limit waktunya, kuatnya sampai berapa. Tapi saudara harus ingat ya kan, bahwa Tuhan memberkati. Ini nyanyian ziarah Salomo. Memberkati orang yang apa? Dicintainya. Pada waktu tidur. Saudara, orang yang cintai Tuhan, biasa orang yang dicintai Tuhan tuh orang yang sibuk. Karena banyak pekerjaan yang Tuhan mau kasih ke dia. Ingat loh saudara, kalau orang yang tidur terus, belum tentu orang dicintai Tuhan. Ingat, jangan salah lagi khotbah saya nih. Diterjemahin ya dah. Oh kalau gitu aku tidur kamu gak kerja apa-apa. Orang cinta itu tandanya apa saudaraku? Pasti ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan libatkan dalam hidup dia. Yang ngerti katakan, yang dia bisa mengelola waktu dengan baik. Ya kan? Dan pada waktu dia istirahat dan tidur, di situ Tuhan memberkati dia. Supaya dia bisa ngerti bahwa ini bukan karena jerih payah saya. Bukan karena otot saya, otak saya. Tetapi karena Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, itulah makanya. Keluaran 34 ayat 21. Ini tentang apa? Tentang sabat. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 6 harilah lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak. Dan musim apa? Menuai. Haruslah engkau memelihara hari permintaan. Jadi hari yang paling sibuk itu musim apa yang paling sibuk? Musim membajak dan musim menuai. Tapi yang paling sibuk itu musim menuai. Coba aja saudaraku. Buat musim menuai bagi apa namanya? Bagi para pemilik toko sembako. Atau toko kue-kue. Itu musim menuainya kapan? Hari Lebaran. Apa itu masa paling sibuk atau masa paling tidak sibuk? Masa paling sibuk. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kamu adalah masa penuaian, masa paling sibuk. Yang membutuhkan lebih banyak investasi, lebih banyak tenaga, lebih banyak waktu. Tetap kamu harus istirahat. Hormati sabat. Karena tubuh kita adalah bait rumah Allah. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir ya, biar komplit khotbahnya. Kita harus bisa memangkas kesibukan kita. Saudara coba baca Alkitab kita Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini prinsip yang kita harus pelajari. Saudara tahu nih prinsip ini. Kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih berbuah. Ada saudara, Tuhan mau kita harus belajar mengerti prinsip pemangkasan. Saudara, kalau ada kesibukan yang tidak menghasilkan buah. Kesibukannya kayaknya nggak ada manfaat apa. Duduk. Saudaraku. Dari pagi duduk, sarapan duduk ngobrol. Ngomongin pak politik. Ngomongin pilpres. Sampai makan siang. Makan siang pindah lagi ke tempat makan siang. Ngomong lagi sampai sore gitu kan. Ini kan barang calon presiden bukan. Masuk tim juga pemenangan IDA. Nah Tuhan mau hentikan kegiatan ini. Ngerti gak saudaraku? Ya kan?
Jalan ke mall, keliling dari buka mall sampai tutup mall, puter saja jalan, lihat. Ini kegiatan yang tidak menghasilkan buah, potong kata Tuhan. Arisan, waduh ikut arisan sampai 7, jadi tiap hari ada arisan. Udah waktu terkuras, duit terkuras, akhirnya utang kemana-mana. Ini harus dihentikan. Saudara bisa tanya, bisa pikir yang lain lah. Tanyakan, ya sistem pemangkasan ini. Ada hal-hal, ya kan? Wah kita nggak enak sama orang nih, temen udah telepon, sudah datang sini, tolong dong bantuin ini kan, tolong kerjain ini. Ini hati-hati saudara. Kita kadang-kadang akhirnya nanti ini memang kita lihat dalam jangka pendek. Kalau kita nggak hidup dalam margin, dalam batasan, jangka pendek nggak ada efeknya. Tapi dalam jangka panjang itu beda nanti. Katakan amin. Saya berdoa kita bisa hidup. Kalau Tuhan mau panggil kita umurnya 85 tahun baru dipanggil atau 90 tahun. Ya kan? Kita berharap waktu kita dipanggil badan kita masih seger. Ya saudara, kalau toh dipanggil memang dengan cara Tuhan jantung tiba-tiba berhenti aja langsung pulang. Ketimbang saudara pulangnya umur 90. Tetapi umur 40 udah kena stroke. 50 tahun gak ngapa-ngapain begini aja. Tempat tidur, bantu orang. Kan buat apa? Itu jangan. Ngerti saudara? Kenapa? Karena gak bisa kelola waktu. Gak bisa kelola uang, stres terus. Ini yang saya nasihatin. Jadi harus dipotong, tujuannya itu supaya kita gak kelebihan beban. Hidup gak kelebihan beban. Enteng. Kalau apalagi saudara bisa ngomong sama bos. Aku udah bisa ya kerjaan banyak-banyak. Aku harus dari jam sini pulang. Aku mau pulang di jam sekian. Selesai saudara dipotong langsung. Potong langsung PHK itu. Ya dah, karena aku banyak kerjaan di rumah. Ya sudah jangan kerja. Saya bisa ngerti. Tapi kalau ada kesibukan yang menghasilkan buah. Tapi saudara atur waktu kapan harus berhentinya. Katakan amin. Satu hari saya berpikir, menara doa ini lagi sedang dinikmati. Lagi sedang dinikmati dan diminati banyak orang. Kayaknya saya tertantang. Mau isi dari hari Senin sampai hari Minggu. Tiap hari saya genjot. Sampai satu hari Tuhan tuh ngomong sama saya. Kamu tuh siapa? Lihatlah ya views. Cuma segitu-gitu aja. Kamu punya takaran untuk orang-orang yang mau mendengar pengajaran kamu. Kamu juga punya takaran dan batasan untuk waktu dan fisik kamu. Fisik dan emosional kamu. Istirahat. Saudara, akhirnya saya ambil keputusan. Ya istirahatlah hari Sabtu. Untuk persiapkan hari Minggu lagi. Istirahatlah hari Senin. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Supaya lebih banyak buahnya lebih besar. Lebih baik kita berhenti sejenak untuk nambah kepekaan, ketajaman. Supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak buah. Ketimbang sibukin semua tapi gak peka. Gak tajam, gak pinter. Saudaraku gak produktif, buat apa? Potong aja supaya bisa berproduktif. Saya bisa ngerti. Kayak pohon, semua rantingnya ada guna potong daripada kelihatannya banyak. Tapi yang ranting-ranting yang seger ini yang bisa ngasih buah. Jadi makanan terfokus kepada ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah. Ibu bapak sudah diberkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Lagi di hatiku Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja tetap ku rasakan
terima kasih. Tuhan ajar kami untuk punya hati yang bijaksana. Kami bisa menggunakan waktu-waktu hidup kami dengan baik. Sehingga kami selalu siap sedia, ya Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami berbuah lebat ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau kami ya Tuhan tidak bijak dalam menggunakan waktu dan uang kami. Sehingga hidup kami penuh dengan beban-beban. Sehingga kami tidak bisa ya Tuhan berbuah, ya kan, berguna dan melayani Tuhan. Tuhan dan banyak orang. Hari ini ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami untuk bisa mengatur waktu. Bahwa kami bukan penguasa atas alam semesta ini. Kami hanya ciptaan kecil dari alam semesta ini. Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang membasuh setiap hati kami dengan kuasa darah-Mu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang menerankan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini, atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Turunkanlah ya Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan buat setiap anak-anak-Mu ini. Sehingga mereka bisa mengenal ya Tuhan, jalan-jalan Tuhan, pikiran Tuhan, bahkan hati-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan bawa persembahan ya Tuhan. Kau berkati mereka yang bawa korban ucapan syukur. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Ya Tuhan, yang bawa persembahan untuk pelayanan menara doa ini Tuhan. Sehingga bisa ada sampai hari ini. Tuhan, biar Engkau membungkus setiap kami dengan kuat-kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal angka hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.